Di tengah hujan deras yang mengguyur pemakaman di pinggiran Jakarta, tubuh Nenek Siti dibaringkan ke liang lahat, tapi keluarga sudah sibuk membagi-bagi harta warisannya bahkan sebelum doa selesai. Aku, Rina, cucu lesbian yang disembunyikan dari dunia, berdiri di belakang kerumunan, air mata bercampur hujan, ketika seorang pengacara tua mendekatiku diam-diam dan menyerahkan sebuah amplop berisi kunci tua berkarat. Ini dari nenekmu, bisiknya, jangan beritahu siapapun atau kau akan kehilangan segalanya. Aku pulang ke rumah keluarga besar di kawasan Tanah Abang, di mana ayahku, seorang pengusaha kain yang keras kepala, sudah memerintahkan saudara-saudaraku untuk mengangkut perabot antik nenek ke gudang mereka sendiri. Warisan itu untuk yang patuh, katanya sambil menatapku dingin seolah aku bukan darah dagingnya. Tapi di kamar kecilku, aku membuka amplop itu, dan selain kunci, ada surat pendek dari nenek. Rina sayang, ini kunci gudang rahasia di kampung halaman. Di sana ada sesuatu yang akan membebaskanmu dari belenggu keluarga ini. Jangan ragu, tapi ingat, pilihanmu akan mengubah segalanya. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku melayang ke Lia, kekasihku yang sudah 3 tahun kujaga rahasia. Lia, seorang guru seni berusia 20 genep tahun dengan senyum yang selalu membuat hatiku tenang, tinggal di apartemen kecil di Cikini. Kami bertemu di sebuah pameran seni bawah tanah, di mana lukisannya tentang perempuan yang bebas dari norma masyarakat membuatku jatuh cinta. Tapi di Indonesia, di mana agama dan tradisi seperti tembok tak tergoyahkan, hubungan kami adalah bom waktu. Ayahku yang taat beragama pernah bilang perempuan seperti itu adalah dosa yang harus dibasmi. Aku tahu jika dia tahu tentangku dan Lia, aku akan diusir, atau lebih buruk, dipaksa menikah dengan pria pilihan keluarga. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk pergi ke gudang rahasia itu. Kampung halaman nenek ada di Bogor, 2 jam dari Jakarta. Aku naik kereta sendirian, jantung berdegup kencang. Gudang tua itu tersembunyi di belakang rumah lama nenek, dikelilingi pepohonan mangga yang rindang. Kunci masuk sempurna, dan saat pintu terbuka, aku melihat kotak-kotak berdebu penuh dokumen, oto lama, dan sebuah buku harian tebal milik nenek. Aku duduk di lantai kayu, membuka halaman pertama. Aku mencintai seorang perempuan seumur hidupku, tapi aku memilih diam untuk melindungi keluarga. Jantungku berhenti sejenak. Nenek, lesbian seperti aku. Ini tak masuk akal. Nenek selalu tampak sebagai istri yang patuh, ibu yang saleh. Tapi halaman demi halaman menceritakan kisahnya, pertemuan dengan seorang teman sekolah bernama Mira, cinta terlarang di masa muda, dan pilihan menyakitkan untuk menikah dengan kakek demi menghindari skandal. Aku menangis, tapi juga marah. Mengapa nenek tak pernah bilang? Mengapa dia biarkan aku sendirian menghadapi neraka ini? Tapi di akhir buku harian ada catatan, Rina, aku tahu rahasiamu. Gudang ini berisi bukti warisan asli, saham perusahaan ayahmu yang seharusnya milikmu. Gunakan untuk bebas, tapi ingat, kebebasan punya harga. Aku menemukan dokumen saham itu bernilai miliaran rupiah. Ini bisa mengubah hidupku, membiayai kehidupan baru dengan Lia. Tapi jika aku klaim, keluarga akan tahu, dan rahasia nenek dan rahasiaku akan terbongkar. Aku pulang dengan kepala penuh konflik, dan saat Lia menelepon, suaranya lembut, kamu baik-baik saja. Aku kangen. Aku bohong, ya sayang. Semua baik. Tapi dalam hati aku tahu, keputusan ini akan menghancurkan seseorang. Hari-hari berikutnya, tekanan keluarga semakin kuat. Adikku Budi yang ambisius mulai curiga. Kak, kenapa kamu sering keluar sendirian? Ayah bilang kamu harus ikut arisan keluarga, cari suami. Aku tersenyum palsu, tapi di dalam aku bergulat dengan moral. Apakah aku salah jika menggunakan warisan ini? Nenek memberikannya padaku, tapi keluarga akan anggap aku pencuri. Dan Lia yang tak tahu apa-apa mulai menekan kapan kita bisa terbuka. Aku lelah sembunyi.
Aku janji akan segera, tapi aku tahu ini baru awal badai. Aku memutuskan untuk bertemu Lia di kai kecil di Tamrin jauh dari mata keluarga. Saat aku ceritakan tentang kunci dan buku harian nenek, matanya melebar. Rina, ini kesempatan. Kita bisa pergi dari sini, mulai baru di Bali atau bahkan luar negeri. Tapi aku ragu. Dia, jika aku klaim saham itu, ayah akan marah besar. Dia bisa laporkan aku ke polisi atau lebih buruk, sebarkan rahasiaku ke masyarakat. Dia memegang tanganku, kita kuat bersama. Cinta kita bukan dosa. Kata-katanya hangat, tapi di luar kai, aku lihat poster anti-LGBTI dari kelompok konservatif mengingatkanku betapa berbahayanya Indonesia bagi kami. Kembali ke rumah, ayah memanggil rapat keluarga. Harta nenek sudah dibagi adil, katanya, tapi ada rumor ada warisan tersembunyi. Siapa yang tahu? Matanya menatapku tajam. Aku diam, tapi Budi menyeringai, mungkin Kak Rina tahu, dia dekat dengan nenek. Jantungku berdegup, tapi aku bilang, tidak ada yang kusembunyikan. Malam itu aku mimpi buruk, keluarga mengusirku, Lia ditinggal sendirian. Bangun dengan keringat dingin, aku putuskan untuk konsultasi pengacara yang sama. Dia bilang dokumen itu sah, tapi klaim berarti perang hukum. Keluargamu kuat, Rina. Pikirkan baik-baik. Sementara itu hubunganku dengan Lia mulai retak. Dia ingin lebih, ingin kami tinggal bersama. Kenapa kamu selalu takut? Aku siap hadapi apapun. Tapi aku tahu, di masyarakat seperti ini, di mana pernikahan sesama jenis dilarang, kami bisa diintimidasi atau bahkan diserang. Aku ingat kasus teman LGBTI yang diusir dari kampungnya. Aku bilang pada Lia, sabarlah, aku sedang atur semuanya. Tapi dia marah, sabarlah. Sudah 3 tahun, Rina. Apa aku cuma rahasiamu selamanya? Pertengkaran pertama kami dan aku pulang dengan hati hancur. Esoknya, Budi menyusup ke kamarku mencari bukti. Aku tangkap basah dan kami bertengkar hebat. Kamu egois, Kak. Keluarga butuh uang itu, teriaknya. Aku dorong dia keluar, tapi dia ancam, aku tahu rahasiamu. Kamu suka perempuan, kan? Ayah akan tahu. Aku gemetar, tapi tak menyerah. Aku hubungi Lia untuk minta dukungan, tapi dia bilang aku butuh waktu sendirian. Kesepian menyelimutiku. Apakah ini harga kebebasan? Nenek pernah tulis, cinta sejati butuh pengorbanan. Tapi pengorbanan apa? Aku pergi ke Bogor lagi membaca ulang buku harian nenek. Kisahnya tentang Mira, mereka berpisah karena tekanan keluarga Mira yang memaksanya menikah. Nenek menikah dengan kakek, tapi hatinya selalu untuk Mira. Aku salah memilih diam, tulisnya. Itu membuatku berpikir, apakah aku akan ulangi kesalahannya. Malam itu aku putuskan untuk cerita pada ibu. Ibu yang selalu diam mendengar dengan air mata. Aku tahu tentang nenek, katanya pelan. Dan tentangmu. Tapi ayahmu. Dia tak akan paham. Kejutan itu membuatku lega sekaligus takut. Ibu janji bantu, tapi dengan syarat jangan buru-buru. Tapi tekanan tak berhenti. Dia datang ke rumahku tiba-tiba, marah karena aku tak hubungi. Kita harus bicara sekarang. Bisikannya di teras rumah. Ayah melihat kami, curiga. Siapa itu, tanyanya. Aku bohong, teman kerja. Tapi Budi yang menguping mulai sebarkan gosip di keluarga besar. Kak Rina punya teman aneh. Konflik internalku semakin dalam, aku cinta Lia, tapi tak ingin dia terluka. Aku bilang pada Lia, kita harus hati-hati. Dia menangis, hati-hati atau sembunyi selamanya. Badai mulai datang ketika ayah menemukan surat dari pengacara di tasku. Apa ini, Rina? Warisan rahasia, teriaknya di ruang tamu. Seluruh keluarga berkumpul, mata mereka penuh tuduhan. Aku tak bisa bohong lagi. Itu dari nenek untukku.
Ayah marah besar, kamu pencuri. Keluarga ini yang berhak. Budi menyeringai puas, tapi ibu membelaku, biarkan dia jelaskan. Aku ceritakan tentang kunci dan dokumen, tapi tak sebut buku harian. Ayah ancam jika kamu klaim kamu bukan anakku lagi. Malam itu aku kabur ke apartemen Lia. Mereka tahu, kataku sambil menangis. Lia peluk aku, kita hadapi bersama. Tapi pagi harinya Budi datang dengan sekelompok saudara menuntut kunci. Berikan atau kami laporkan polisi. Pertengkaran pecah dan dalam panasnya Budi bilang dia lesbian, ayah. Aku lihat dia dengan perempuan itu. Ayah terkejut, wajahnya memucat. Benarkah, Rina? Aku diam, tapi itu cukup. Ayah usir aku pergi. Kamu bawa malu keluarga. Aku dan Lia pindah sementara ke hotel kecil di Menteng. Tapi berita menyebar cepat di komunitas. Teman-teman lama menjauh, saudara blokir nomorku. Lia kehilangan pekerjaan karena gosip dari orang tua murid. Mereka bilang aku pengaruh buruk, katanya sedih. Aku merasa bersalah, ini harga yang Lia bayar karena aku. Makan aku, bisikku. Tapi Lia bilang, aku pilih kamu. Meski begitu, konflik kami muncul, aku ingin klaim saham untuk balas dendam, Lia ingin kami lari saja. Uang tak penting, Rina. Kita penting. Di tengah itu aku temui pengacara lagi. Klaim sekarang atau mereka rebut, katanya. Aku setuju, tapi proses hukum mulai. Keluarga lawan dengan pengacara mahal, tuduh aku palsukan dokumen. Sidang pertama di pengadilan Jakarta, ayah tatapku dengan kebencian. Kamu hancurkan keluarga, bisiknya. Aku balas, kalian yang hancurkan aku. Tapi di dalam, aku ragu apakah ini benar. Nenek ingin aku bebas, bukan perang. Dia mulai goyah. Aku tak tahan tekanan ini, Rina. Keluargaku juga mulai curiga. Keluarganya di Surabaya, Konserati, tak tahu tentang kami. Aku takut kehilangannya. Malam itu kami bertengkar lagi, kamu pilih perang atau aku, tanyanya. Aku bilang, aku pilih kita. Tapi esoknya Budi hubungi Lia diam-diam, ancam sebarkan oto kami. Mundur atau aku hancurkan hidupmu. Lia cerita padaku, marah. Ini terlalu jauh. Aku konfrontasi Budi, tapi dia bilang ini untuk kebaikan keluarga. Pengkhianatan saudara sendiri menusuk hati. Konflik memuncak ketika ayah sakit karena stres. Ibu hubungi aku, pulanglah, Rina. Dia butuh kamu. Aku pergi ke rumah sakit, tapi ayah tolak lihatku. Dia bukan anakku. Kata-kata itu hancurkan aku. Di luar, demonstran anti-LGBT dari kelompok radikal muncul, entah siapa yang panggil. Mereka teriak, lesbian keluar dari masyarakat. Aku lari, tapi ini buatku sadar, masyarakat Indonesia tak siap terima kami. Dia peluk aku di hotel, kita harus kuat. Tapi keraguan muncul, apakah cinta ini layak semua pengorbanan? Proses hukum berlanjut, tapi biaya membengkak. Aku jual perhiasan lama untuk bayar pengacara. Dia cari kerja baru sebagai relancer, tapi tekanan membuatnya depresi. Aku mimpi buruk setiap malam, katanya. Aku coba hibur, tapi aku sendiri hancur. Ibu datang diam-diam bawa makanan. Ayah salah, tapi dia takut skandal. Aku tanya, kenapa tak bela aku? Ibu menangis, aku takut kehilangan semuanya. Itu buatku paham, semua orang punya harga. Tiba-tiba Budi tawarkan kesepakatan, lepas klaim, kami biarkan kamu hidup tenang. Tapi aku tahu itu bohong. Aku tolak, dan balasannya kejam, dia sebarkan rahasiaku ke media sosial. Postingan viral di Twitter, cucu lesbian curi warisan keluarga. Komentar kebencian membanjiri, dosa besar, usir dari Indonesia. Lia dapat ancaman telepon, kami harus pindah hotel. Ini neraka, bisik Lia.
Aku merasa ini kesalahanku, jika aku diam seperti nenek, mungkin tak begini. Tapi buku harian nenek bilang jangan ulangi kesalahanku. Di sidang kedua, bukti buku harian nenek kuajukan. Pengacara keluarga tuduh palsu, tapi hakim terkesan. Ayah marah, itu itnah terhadap nenek. Tapi ibu bersaksi diam-diam, itu benar. Pengkhianatan ibu terhadap ayah membuat keluarga pecah. Ayah usir ibu, kamu pilih dia daripada aku. Ibu pindah ke apartemen kecil, tapi dia bilang padaku, ini pilihan benar. Untuk pertama kali aku punya sekutu. Tapi harga keluarga hancur. Ia mulai menjauh. Aku cinta kamu, tapi ini terlalu berat. Aku mau pulang ke Surabaya. Hatiku hancur. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Kami berdamai, tapi retak sudah ada. Malam itu aku baca ulang buku harian, nenek kehilangan Mira karena tak berjuang. Aku putuskan untuk lawan sampai akhir. Tapi Budi eskalasi, dia hubungi keluarga Lia, cerita semuanya. Orang tua Lia datang ke Jakarta, marah besar. Kamu rusak anak kami, teriak ayah Lia. Lia dipaksa pulang, tapi dia tolak. Aku pilih Rina. Tapi itu buat keluarganya putus hubungan. Lia menangis berhari-hari, aku kehilangan semuanya karena kamu. Konflik internalku memuncak, apakah aku egois? Aku hampir mundur, tapi ingat kata nenek, kebebasan butuh korban. Aku lanjut sidang dan hakim putuskan mendukungku. Saham jadi milikku. Keluarga kalah, ayah jatuh miskin karena utang pengacara. Budi pergi entah kemana, penuh dendam. Tapi kemenangan terasa hampa. Dia bilang kita menang, tapi apa yang tersisa? Dengan uang dari saham, aku dan Lia pindah ke Bali, jauh dari Jakarta. Kami mulai hidup baru, aku buka galeri seni, Lia ajar lukis. Tapi luka tak hilang. Ibu datang kunjungi, tapi ayah tak mau makan. Dia butuh waktu, kata ibu. Lia hubungi keluarganya lagi, tapi ditolak. Mereka bilang aku mati bagi mereka. Kami bahagia, tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Aku sering mimpi nenek, tersenyum, kamu benar. Tapi apakah benar? Suatu hari, surat dari Budi datang, aku Kak. Aku salah. Tapi terlambat. Dia hilang kontak setelah itu. Masyarakat masih bisik-bisik, tapi di Bali, komunitas lebih terbuka. Kami ikut acara dukungan, tapi tak pernah lupa bahaya. Dia bilang, ini harga yang kita bayar untuk cinta. Aku setuju, tapi ragu apakah pengorbanan ini adil. Tahun berlalu, aku tulis buku tentang nenek dan kisah kami. Buku laris, tapi kontroversi muncul. Beberapa bilang inspirasi, yang lain tuduh promosi dosa. Ayah akhirnya hubungi, aku baca buku itu. Makan ayah. Reni keluarga penuh air mata, tapi tak sempurna. Budi tak datang. Dia dan aku lebih kuat, tapi kami tahu perjuangan tak pernah selesai. Di Indonesia, cinta seperti kami masih perang. Akhirnya aku sadar, setiap pilihan punya konsekuensi. Nenek memilih diam, aku memilih berjuang. Tapi mana yang benar? Apakah diam untuk lindungi keluarga lebih mulia daripada berjuang untuk kebebasan, meski hancurkan segalanya?